Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaumul itsnain, hari ke-30 Desember 2024 bertepatan dengan 28 Jumada al-Akhirah 1446 Hijriah. Maka alhamdulillah ba'dal maghrib kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dari kitab Sahih Al-Bukhari, dari Kitabul Ilm, kumpulan hadis-hadis tentang ilmu. Maka sebelum kita masuk kepada hadis, dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, hadatsani Muhammad bin Yusuf qala hadatsana Abu Musfir hadatsana Muhammad bin Harb hadatsani Zubaydi an Zuhri an Ahmad bin Rabi' qala aqaltu min Nabi sallallahu alaihi wasallam majjaha fi wajhihi wa ana ibnu 5 sinina. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, haddatsana Muhammad bin Yusuf qala haddatsana Abu Musfir قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا ابن زبير قال عن الزهري عن محمود بن ربيع قال عقدت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Muhammad bin Yusuf qala hadatsana Abu Musfir qala hadatsani Muhammad ibn Harb qala hadatsani Zubair az-Zuhri qala Mahmud ibn Rabi' qala aqaltu min Nabi sallallahu alaihi wasallam majatan majjaha fi wajhi wa ana ibnu 5 sinina min darbi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Muhammad bin Yusuf qala hadatsana Abu Musir qala hadatsani Muhammad bin Harb hadatsani Az-Zubaydi an Az-Zuhri qala an Mahmud ibn Rabi' qala qultu min Nabi sallallahu alaihi wasallam majatan majjaha fi wajhi wa ana ibnu 5 sinin min dalil. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, hadatsana Muhammad bin Yusuf qala hadatsana Abu Mushirin qala hadatsani Muhammad ibn Harb hadatsani Az-Zubaydi an Az-Zuhri an Mahmud ibn Rabi' qala aqaltu min Nabi sallallahu alaihi wasallam majatan majjaha fi wajhi wa ana ibn 5 sinin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Muhammad bin Yusuf qala hadatsana Abu Musir hadatsani Muhammad bin Harb hadatsani Az-Zubaydi an Az-Zuhri an Mahmud bin Ghailan an Mahmud bin Rabi' qala aqaltu min Nabi sallallahu alaihi wasallam majatan majjaha fi wajhi wa ana ibnu 5 sinin min dalwi. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, hadatsana Muhammad bin Yusuf qala hadatsana Abu Musir qala hadatsana Muhammad bin Harb hadatsani Az-Zubaydi an Az-Zuhri an Muhammad bin Rabi' qala aqaltu min Nabi sallallahu alaihi wasallam majatan majjaha fi wajhi wa ana ibnu 5 sinin min dalil. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadatsani Muhammad bin Yusuf qala hadatsana Abu Mus'ab qala hadatsani Muhammad bin Harb hadatsani Az-Zubair an Az-Zuhri an Mahmud bin Rabi' qala aqaltu min Nabi sallallahu alaihi wasallam majatan majjaha fi wajhi wa ana ibnu 5 sinina min dalwi. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah,
haddatsani Muhammad ibn Yusuf haddatsana Abu Mushir qala haddatsani Muhammad ibn Harb haddatsani Az-Zubaydi an Zuhri an Mahmud ibn Rabi' qala aqaltu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi wa ana ibnu khamsi sinina min dalwin. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsani Muhammad ibn Yusuf qala haddatsani Abu Musir qala haddatsani Muhammad ibn Harbin haddatsani Zubaydi an Zuhri an Mahmud ibn Rabi' qala aqaltu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam majatan majaha fi wajhi wa ana ibnu khamsi sinina min dalwin. Bismillah qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala haddatsana Muhammad ibn Yusuf haddatsana Abu Musir haddatsana Muhammad ibn Harbin an Zubaydi an Zuhri an Mahmud ibn Rabi' qala aqaltu min Nabi sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi wa ana ibn khamsi sinin min dalwi. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi fi kitabi al-ilm. Haddatsana Abul Qasim Khalid ibn Khali Qadi Himsa qala haddatsana Muhammad ibn Harbin qala haddatsana al-Auza'i akhbarana Az-Zuhri an Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud an ibn Abbasin annahu tamara huwa wal Hurru ibn Qais ibn Hisnin al-Fuzari fi sahibi Musa famarra bihima Ubay ibn Ka'bin fada'ahu ibnu Abbas faqala inni tamaraitu ana wa sahibi hada fi sahibi Musa alladhi sa'ala sabila ila laqiyihi hal sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yadhkuru sya'nahu faqala Ubay na'am sami'tu Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yadhkuru sya'nahu yaqulu bainama Musa fi mala'in min bani Israil idja'ahu rajulun faqala ata'lamu ahadan a'lama minka qala Musa la fa'auhallahu azza wa jal ila Musa bala indana Khadirun fasa'ala as-sabila ila laqiyihi faja'alallahu lahul huta ayah wa qila lahu idza faqadtal huta farji' fa innaka satalqahu fakana Musa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yatba'u atharul huti fil bahri faqala fata Musa li Musa ara'aita id awaina ila sakhrati fa inni nasitul huta wa ma ansanihi illa syaitanu an adkurahu qala Musa dzalika kunna nabghi fartadda ala atharihi ma qasasa fawajada Khadiran fakana min sya'nihi ma qassallahu fi kitabihi. Maka makna dari hadis ini atau kita masuk dulu kepada sanad. Berkata Imam Al-Bukhari haddatsana Khalid ibn Khali. Maka Khalid ibn Khali dia hidup di tabaqah al-ashirah dari tabaqahnya guru-gurunya Imam Al-Bukhari, yang mana dia di zaman itu seperti Imam Ahmad, Ishaq ibn Rahaweh dan juga Yahya ibn Ma'in, semuanya satu zaman dan mereka sudah keluar dari itba at-tabi'in. Dan Khalid ibn Khali dia dari Al-Himsi, dan Hams adalah kota di Suriah sekarang. Dulu namanya Syam,
masih dinamakan Syam namun dinamakan Suriah. Dan Hims adalah kota besar di sana. Dan dulu Khalid ibnu Khalid dari sana dan dia qadinya. Dan dia rawi yang saduq hasanul hadis. Maka berkata Imam Al-Bukhari kepada gurunya ini saduq. Berkata Nasa'i, laisa bihi ba'sun. Berkata Ad-Darqutni, laisa lahu syai' yunkar fa huwa laisa bihi ba's. Maka di sini para ulama mulai dari Nasa'i dan sebelumnya Imam Al-Bukhari dan seterusnya Ad-Darqutni, maka mereka semuanya mengatakan laisa bihi ba's. Dan Al-Bukhari dengan lafaz saduq. Maka kalimat laisa bihi ba'sun dan saduq di ilmi jarhi wa ta'dil maknanya adalah rawi ini pas-pasan hadisnya. Maka hadis ini nanti jika semua rijalnya thiqat akan dihukumi dengan hadis yang hasan. Kemudian meriwayatkan dari Muhammad bin Harbin Al-Khawlani Al-Hamsi yang ma'ruf dengan Al-Abrish. Maka dia hidup di Dimask, dan Dimask kota juga di Suriah, dinamakan Dimask, bahasa Indonesianya Damaskus. Maka dia hidup di zaman yang ke-9, dan di zaman yang ke-9 akhir dari kelompok Itba at-Tabi'in. Maka dua rawi gurunya Imam Al-Bukhari bersama gurunya, guru-gurunya Imam Al-Bukhari di sini dua-duanya sanadnya dari Suriah atau dari Syam. Adapun kedudukan Muhammad ibnu Harb, maka dia lebih baik daripada gurunya Imam Al-Bukhari Khalid ibnu Khalid. Maka Khalid saduq, adapun Muhammad ibnu Harb thiqah. Maka dikatakan oleh Abu Hatim salihul hadis. Dan berkata Imam Ahmad laisa bihi ba's wa qadamahu ala Baqiyah. Maka Imam Ahmad ditanya mana yang lebih baik, Baqiyah ataupun Muhammad ibnu Harb. Maka Muhammad ibnu Harb lebih didahulukan dari Baqiyah ibnul Walid mudallis. Dan berkata Muhammad ibnu Auf dan Nasa'i thiqah. Dan bertanya Utsman ibnu Sa'id Ad-Darimi kepada Yahya ibnu Ma'in, Muhammad ibnu Harb, apakah engkau lebih mencintainya daripada Baqiyah ibnul Walid? Qala thiqatun wa thiqah. Maka dia Muhammad ibnu Harb thiqah dan Baqiyah ibnul Walid thiqah, maka keduanya rawi yang thiqah. Dan meriwayatkan Muhammad ibnu Harb dari Al-Auza'i. Maka siapa Al-Auza'i? Dia Imam Abdurrahman ibnu Amr Al-Auza'i, Imam Ahli Syam. Maka 3 sanad di sini semuanya dari Syam, semuanya dari Suriah. Namun Al-Auza'i imamnya mereka semua. Maka Imam Al-Auza'i hidup di tabaqah yang ke-7. Kalau tadi Muhammad ibnu Harb tabaqah yang ke-9 akhir dari Itba'ut Tabi'in, maka Al-Auza'i imam gembongnya, pemimpinnya kelompok Itba'ut Tabi'in di tabaqah yang ke-7. Maka di tabaqah yang ke-7 ini imam-imam ahli sunnah berpencar-pencar menjaga gawang dakwah ahli sunnah dari kelompok ahlul bid'ah. Maka Sufyan Ats-Tsauri di tabaqah yang ke-7 di Kufah, dan Syu'bah ibnul Hajjaj di tabaqah yang ke-7 di Ru'us Itba'ut Tabi'in, sama seperti Al-Auza'i di Wasit dekat Basrah. Maka Kufah dan Basrah. Dan juga Al-Auza'i di Syam.
Dan juga Imam Malik di tabaqah yang ketujuh dari ru'us itba'ut tabi'in fil Madinah. Wa Ibnu Uyainah fi hada zaman, meskipun lebih kecil, di Makkah. Dan Ma'mar Ibnu Rashid Al-Azdi di Yaman sezaman dengan mereka, dan Laits Ibnu Sa'ad di Misr. Haula imam, jadi rujukan ilmu hadis pada saat kejayaan itba'ut tabi'in, dan mereka dari kurun al-mufaddalah. Maka Imam Al-Auza'i telah dipuji oleh para ulama. Berkata Imam Malik Ibnu Anas yang merupakan temannya, bahwa Al-Auza'i imamun yuqtada bihi. Maka lihat bagaimana sesama ahli sunnah, sesama da'i ahli sunnah, sesama imam ahli sunnah, maka mereka sesama yang lainnya tidak saling menyikut, tidak saling menjegal dalam dakwah. Si fulan dihancurkan dakwahnya padahal sama-sama ahlu sunnah, tidak. Si fulan dijegal dakwahnya padahal sama-sama ahlu sunnah, tidak. Maka ahlu sunnah dari zaman ke zaman mereka kompak, mereka bersama-sama saling memuji dan saling menganjurkan kaum muslimin untuk belajar kepadanya. Maka Imam Malik berkata bahwa Al-Auza'i itu imam yuqtada bihi, dia dijadikan imam yang diikuti. Dan begitupun Sufyan Ibnu Uyainah, kana imam ahli zamanih, bahwa dia Al-Auza'i imam di zamannya. Yang berkata Sufyan Ibnu Uyainah, imam muhaddits pada zaman itu. Dan begitupun Yahya Ibnu Ma'in, imam yang datang setelahnya di zaman Imam Ahmad. Di tabaqah ke-10 dia katakan bahwa al-ulama itu di zamannya Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik, dan Al-Auza'i. Maka mereka imam-imam dunia. Dijadikan Al-Auza'i bersama Imam Malik, wa Tsauri haula salasatuhum imamud dunya. Dan begitupun Abdullah ibnul Mubarak, telah kita lewati terjemahnya, seseorang yang agung, yang mempraktekkan ilmu dan amal, yang sampai para ulama di zamannya mengatakan seperti Imam An-Nasa'i, jika aku diberikan waktu tahunan untuk mengikuti seperti apa yang dilaksanakan Abdullah ibn Mubarak, adalah lebih baik dariku. Namun 1 pekan pun aku tidak sanggup. Menunjukkan bahwa Abdullah ibn Mubarak mempunyai amalan yang mulia. Dan awas perhatikan keagungan para imam terdahulu. Mereka hidup 1000 tahun yang lalu, bisa sampai kepada kita sekarang. Padahal jaraknya 1000 tahun yang lalu. Kenapa? Karena keikhlasan mereka. Maka mereka ikhlas kepada Allah, Allah abadikan amal-amalnya. Jadi kalian ingin kelak anak cucu kalian, bahkan kita hidup di zaman 1446 Hijriah atau 2024. Pengen nama kalian tetap dikenang tahun 3000. Berarti setelah, anggap saja kita 25 tahun bentar lagi, maka setelah 75 tahun, kalau masih hidup, belum ada kiamah, maka tahun 3070 tahun mendatang, ingin nama kalian tetap dikenang, Hudzaifah ibnu Sa'id atau Rais Al-Maidani, ingin dikenang
dan nama kalian tetap di hati dari manusia, maka bisa jadi Allah akan mengabadikan amal-amal kalian. Allah akan mengabadikan dari keikhlasan kalian. Kitab yang kalian tulis akan dibaca. Ilmu yang kalian ajarkan akan terus diikuti. Dan tempat pengajaran seperti Masjid Mukbil Al-Wadi ini akan terus berjalan bertahun-tahun. Maka itu semua dari keikhlasan kita. Awas, intabih. Ida anta turid tabqa fil ard wa jismuk fil akhirah fil barzah, maka ikhlas. Maka lihat sekarang bagaimana Allah memuji Al-Auza'i. Sampai sekarang dikenang, dan bukan hanya 2025 tahun sekarang, 2025 sekarang, bukan. Nanti sampai tahun berapa orang-orang akan membaca kitab Al-Bukhari dan akan membaca sanad Al-Auza'i wa Malik ibnu Anas wa Syu'bah dan yang lainnya. Maka awas, perhatian, jika kalian ingin seperti mereka, dan ini harus kita gantung cita-cita kita di atas langit, di bintang-bintang, maka kita harus ikhlas. Itulah, jika kalian sibuk berdakwah hanya untuk mencari popularitas atau mencari uang, mengajar tidak ada kecuali harus dibayar. Berdakwah, ngasih ceramah kecuali harus dikasih uang saku, dan seterusnya. Maka kalian mungkin akan menjadi dai sejuta umat di masa itu. Namun setelah itu haba'an mansura, apa yang telah kamu lakukan hilang dengan meninggalnya kamu. Adapun mereka para a'immah, ulama di zaman dulu, maka nama-nama mereka harum. Inilah kenapa kita mempelajari ilmu rijal, faidahnya untuk itu, agar membakar semangat, membuat spirit semangat mengikuti mereka. Maka berkata Abdullah ibn Mubarak, jika dikatakan kepadaku pilih dari Sufyan Ats-Tsauri atau Al-Auza'i, maka aku jika bisa memilih keduanya, aku pilih keduanya. Namun jika dipilih hanya satu, maka aku akan memilih Al-Auza'i. Abdullah ibn Mubarak, Muhammad. Barid. Maka di sini berkata Abdurrahman ibnu Mahdi, imam yang hidup di Tabaqah yang ke-9, inna mana sufi zamanihim, bahwa sungguhnya manusia itu di zaman mereka menjadi imam di daerahnya. Hamad ibnu Zaid bil Basrah, maka Hamad ibnu Zaid imam di Basrah, dan tentunya dia di bawah dari zaman Syu'bah. Maka Syu'bah lebih dulu, lalu Hamad ibnu Zaid di Tabaqah yang ke-8. Wa Tsauri bil Kufah, wa Malik bil Hijaz. Makna Hijaz yakni Madinah dan daerahnya. Maka Makkah pun dinamakan Hijaz. Wal Auza'i bisyam. Maka kata Abdurrahman ibnu Mahdi, 4 imam di zamannya. Di antaranya Al-Auza'i di Syam. Dan berkata bahkan Imam Asy-Syafi'i, lihat yang berbicara di sini imam-imam, bahwa mereka menunjukkan saling mendukung dari dakwah ahli sunnah kepada dai-dai ahli sunnah yang lain, tidak saling membincangkan keburukannya, tidak mendiskreditkan namanya, bahkan memujinya dan menganjurkan manusia belajar dengan mereka. Berkata Syafi'i, ma ra'aitu rajulan asbah fikhahu bihadithihi minal Auza'i. Maka aku tidak pernah melihat seseorang yang faqih dari ilmu hadisnya kecuali Al-Auza'i. Mananya bagaimana? Bisa jadi seorang muhaddis sibuk dengan hadis, sibuk dengan periwayatan,
sibuk dengan menghafal sanad dan hadis, namun tidak faqih. Apa yang dia riwayatkan dari gurunya, dari Nabi, tidak dia praktekkan di dalam kehidupannya sehari-hari menjadi faqih dan menjadi pengamalan di kehidupannya dan menjadi mufti. Adapun Al-Auza'i, kata Imam Asy-Syafi'i, dia mengilmui ilmu hadis dan mengamalkannya di kehidupannya sehari-hari dan mempunyai ilmu fikih dari ilmu hadis yang dia pelajari. Dan berkata Uqbah ibnu Alqamah, "Ma ra'aitu ahadan kana asra'u ruju'an ilal haq." Maka seseorang yang rujuk kepada al-haq adalah suatu kemuliaan dan bukan keaiban, karena manusia itu tidak lekang dari dosa. Nabi bersabda, "Kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun." Bahwa sungguhnya Bani Adam itu dalam keadaan pendosa. Maka sebaik-baiknya orang yang pendosa yang kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Maka Uqbah ibn Alqamah mendapati Al-Auza'i ada kesalahan, namun cepat untuk bertobat, cepat untuk memperbaiki karena dia seorang da'i diikuti. Maka ma ra'aitu ahadan kana asra' ruju'an ilal haq. Jadi dia pernah salah didapati oleh Uqbah ibn Alqamah, dan itu manusia. Mungkin salah dalam hadis, dalam hafalannya. Adapun dalam permasalahan kebid'ahan tidak ada. Maka dia langsung rujuk dari kesalahannya karena dia seorang da'i, akan diikuti. Maka inilah dari keagungan Imam Al-Auza'i. Dan masih banyak ucapan para ulama yang lain. Dan kita tutup dengan ucapan Imam Abu Hatim, "Kana Al-Auza'i thiqatan muttabi'an lima sami'a." Apa makna ucapan ini? Bahwa Al-Auza'i dulu rawi yang thiqah dan dia mengikuti dari apa yang dia dengar. Jadi dia mempunyai ilmu hadis, mengajari hadis dan melaksanakan apa yang dia dengar, apa yang dia ajarkan. Bisa antum seperti ini ya. Jadi kalian menjadi dai, pengajar. Apa yang kalian ajarkan, kalian praktekkan, itu maknanya. Maka berkata Abu Hatim, Al-Auza'i muttabi'an lima sami'a. Dia mengikuti apa yang dia ajarkan. Maka ini perkara yang agung. Dan ini yang diinginkan di dalam syariat Islam. Allah berfirman, "Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun." Dan Allah berfirman, "Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun." Dan Allah merekenkan orang-orang Yahudi yang mempunyai ilmu tanpa amal, kamatsalil himar yahmilu asfara. Mereka bagaikan keledai yang membawa beban berat di punggungnya, kitab-kitab. Kemudian dia tidak mengetahui apa yang dipanggulnya. Maka ini dari Al-Quran yang kami sebutkan tadi, semua pendalilan tentang celaan Allah kepada orang yang mengajar. Seorang da'i, seorang khatib, seorang penceramah, da'i sejuta ummah, namun dia tidak melaksanakan apa yang dia ucapkan. Jadi ini juga qudwah bagi kita. Imam Al-Auza'i, imam dari Syam, tadi disebutkan keutamaannya oleh para ulama, dan yang paling menonjol seperti tadi ucapan Abu Hatim dan yang sebelumnya, bahwa dia itu, kata Imam Syafi'i, tidak pernah aku dapati seseorang yang ilmu
hadisnya dengan ilmu fikihnya itu sama. Maksudnya dia muhaddits meriwayatkan hadis dan amalannya tidak ditinggalkan dari apa yang dia ajarkan. Maka camkan ini wahai anak-anakku, saudara-saudaraku, para santri-santriku, kalian kelak akan menjadi dai. Sekarang kalian duduk di bawah, kelak akan di atas. Maka pada saat itu petuah ini jangan dilupakan dari saya. Usahakan apa yang kalian ajarkan satu hadis maka diamalkan. Diajarkan satu hadis maka diamalkan. Maka kalian nanti akan mengajarkan bagaimana sholat malam, maka dituntut kalian untuk sholat malam. Mengajarkan kepada manusia membaca Al-Quran, maka dituntut bagi kalian membaca Al-Quran. Tidak mengajak kepada orang kebaikan dan kalian lupa atas diri kalian. Telah datang hadis dari Zaid ibnu Thabit bahwa Nabi bersabda, yulqa finnar fatandaliku aktaba batnuhu fataduru kama yadurul himar firrohah fastagrabu ahlun nar fayatuna ilaihi faqalu madabika ya fulan, madabika ya fulan, alam kunta ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Qala na'am kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atih wa anhaakum 'anil munkar fa atih. Subhanallah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana di hari kiamat akan dilemparkan ke api neraka siapa seorang muslim, dan bukan tanggung-tanggung muslim awam, muslim yang berilmu, yang notabene dai, berbicara di atas podium. Maka dilemparkan ke api neraka dan membuncah ususnya dan berputar-putar bagaikan keledai yang berputar di gilingan. Kemudian penduduk api neraka terheran-heran kepada muslim ini karena dia muslim. Kemudian didatangi dan berkata, madabika, apa yang terjadi padamu? Kayaknya aku pernah kenal. Kamu pernah ceramah, pernah aku membaca iklannya, pernah datang bahkan. Maka na'am, bukankah kamu dulu yang mengajak kami kepada kebaikan? Benar. Dan mencegah kami dari kemungkaran? Benar. Nah, kenapa kamu ada di sini? Seperti kami, orang-orang yang buruk, tidak mengamalkan amal-amal soleh, dan tidak menjauhi dari kemungkaran. Kenapa kamu di sini? Dan dahsyatnya adab yang ada pada kamu. Penduduk ahli neraka terheran-heran. Maka dijawab, na'am, tentu. Aku yang dulu berpidato, bergetar mimbarnya. Dan dulu aku meradang, menerjang, jadi singa podium. Wow. Namun amurukum bil ma'ruf wa la atih wa anhaakum 'anil munkar wa atih. Namun dulu aku mengajak kepada kalian, ayo salat malam, ayo berpuasa, ayo bersedekah, dan aku tidak pernah mendatangi perkara-perkara itu. Dan aku mengatakan jangan makan riba, jangan mencuri, jangan berzina, jangan. Dan aku berada di garda terdepan melaksanakan itu. Maka inilah adabku. Maka lihat bagaimana ancaman yang besar bagi orang-orang dai. Jadi kalian di sini kelak akan menjadi dai, camkan ini. Banyak yang harus dicamkan. Tadi apa? Al-ikhlas dalam dakwah. Kedua apa? Tidak saling menyikut dan menjegal saudara-saudara kalian yang berada di dalam dakwah ahli sunnah. Biarkan mereka sama-sama berdakwah. Jika kamu punya lahan dakwah, berikan. Biar lebih berkembang. Dan saling mencintai di antara kalian sama-sama berdakwah. Maka tidak usah egois dalam berdakwah. Apalagi bukan hanya sekedar egois, lahannya tidak mau diambil oleh orang lain. Tetapi juga menjegal teman sesama dai ahlu sunnah. Itu tidak seperti itu. Lihat bagaimana para ulama zaman dulu mereka
saling mencintai di antara mereka. Hidup sezaman, bahkan berdekatan, namun saling mencintai karena Allah. Maka jadilah kalian seperti Al-Auza'i. Yang ketiga apa tadi? Dari akhlaknya yang mulia, bahwa apa yang dia ajarkan sesuai dengan apa yang dia amalkan. Maka selesai dari Imam Al-Auza'i yang agung. Siapa namanya? Tadi saya sebutkan. Man yadkur? Abdurrahman ibnu Amr Al-Auza'i. Maka dia ulama dari Syam. Kemudian meriwayatkan dari Az-Zuhri. Siapa nama Az-Zuhri? Telah sering kita lewati. Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah. Di sana ada nama yang sama, tobakohnya sama. Siapa? Muhammad bin Muslim bin Tadrus, masuk berikutnya Abu Zubair. Namun kenapa bedanya? Mahaluh. Dia adalah rawi yang saduq dan mudallis. Jadi nama bisa jadi sama, cover bisa jadi sama, casing bisa jadi sama, namun isinya berbeda. Ubaidillah meriwayatkan Az-Zuhri, kita lewati karena sering kita unggah. Ubaidillah an Ubaidillah ibni Abdillah ibni Utbah ibni Mas'ud. Maka di sini gurunya Imam Az-Zuhri Al-Madani Al-Hudali. Maka dari sini kita berpindah, jazakallahu khair, Allah barik fik. Berpindah dari para perawi dari Syam ataupun para perawi dari Suriah, kita berpindah mulai dari Az-Zuhri Al-Madani kepada perawi dari ahli Madinah. Dan Imam Az-Zuhri meriwayatkan dari gurunya Ubaidillah ibni Abdullah ibni Utbah ibni Mas'ud, yang mana dia Al-Hudali Al-Madani dari ahli Madinah. Dan dia hidup di tabaqah yang ketiga. Maka Imam Az-Zuhri dari tabaqah keempat, dari sigor tabi'in, meriwayatkan kepada tabaqah as-salitsah al-wusta minat tabi'in. Maka kedudukan Ubaidillah ibni Abdillah ibni Utbah ibni Mas'ud, imam di atas derajat siqah. Dikatakan oleh Al-Waqidi, siqatun faqih katsirul hadits wal ilm, bahwa dia seorang yang siqah dan faqih, mempunyai ilmu fikih dan hadisnya banyak dan ilmunya banyak, syairon dan penyair. Dan dia termasuk dari fuqaha as-sab'ah. Dari kelompok Al-Madaniyun di Madinah ada fuqaha yang 7 di zaman tabi'i. Maka di antaranya Ubaidillah ibni Abdillah ibni Utbah ibni Mas'ud. Maka dia di atas derajat siqah. Mana dalilnya? Ditanya Abu Zur'ah tentang Ubaidillah ibni Abdillah ibni Utbah. Qala Abu Zur'ah Madini, dia dari Madinah, siqatun ma'munun imam. Maka dia rawi yang siqah ma'mun imam. Kemudian meriwayatkan dari Ibni Abbas. Maka kita kembali kepada al-matan. Maka di dalam matan disebutkan dari Ibnu Abbas, annahu tamaro. Apa makna tamaro? Tamaro maknanya di sini tadi kita pelajari ziyadah dari wazn. Tamaro ala wazn tafa'ala, maknanya saling. Maksudnya saling berjidal. Jadi dia Ibnu Abbas dengan Al-Hur Ibnu Qais Ibnu Hisn Al-Fuzari, temannya Ibnu Abbas, saling berbagi ilmu atau saling mengingatkan atau saling berjidal tentang permasalahan Khidr yang ada di zaman Nabi Musa. Maka dikatakan fi sahibi Musa, dari kisah Musa dengan
Nabi Khidir. Kemudian di saat keduanya tamaro, saling berjidal, menurut saya begini, menurut Al-Hur begini, menurut Ibnu Abbas begini, maka famarra bihima Ubayyu ibnu Ka'bin. Lewatlah Ubay ibnu Ka'ab. Fada'ahu Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas di sini memanggil Ubay ibnu Ka'ab. Faqala inni tamaraitu ana wa sahibi hada. Bahwa aku sedang berjidal, adu pendapat tentang sahibi Musa. Siapa yang dulu Musa mencarinya dan diberikan ilmu dan seterusnya. Maka hal sami'ta, apakah kamu mendengar Nabi Muhammad SAW yadhkuru sya'nahu, menceritakan tentang Nabi Khidir atau sahib Musa di sini? Faqala Ubay na'am. Maka alhamdulillah Ibnu Abbas yang sedang berjidal dengan Hur, temannya, akhirnya mendapatkan jawaban dari sahabat yang lebih tinggi dari usia, Ubay ibnu Ka'ab, yang mungkin dia dulu mendengar dari Nabi. Ternyata Ubay mengatakan na'am, tentu. Sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yadhkuru sya'nahu. Nabi menceritakan tentang Musa dengan Nabi Khidir. Faqala Ubay, maka dikatakan oleh Ubay, bainama Musa fi mala'in min bani Israel idja'ahu rajulun. Di saat Musa sedang berkumpul dengan banyak dari Bani Israel, kemudian datang seseorang mengatakan, ata'lamu ahadan a'lama minka. Apakah kamu mengetahui, wahai Nabi Musa, ada orang yang lebih berilmu tentang syariat ini dari kamu? Maka Musa seorang nabi, siapa di zamannya, terutama di depan kaumnya yang lebih berilmu? Maka Musa menjawab sesuai apa yang dia tahu. Qala Musa, la, tidak ada yang lebih berilmu dari aku, terutama di sini dengan umatnya. Maka Musa number one. Fa'auhallahu azza wa jal ila Musa. Kemudian Allah mewahyukan kepada Musa. Maka di sini sama Musa, Nabi Muhammad sama-sama diwahyukan. Diwahyukan oleh Allah kepada Musa, dohirnya sama melalui Jibril. Kemudian dikatakan, bala, tentu tidak. Bala abduna khadirun, tentu bukan aku, tetapi ada nabi saudaraku dari Nabi Khidir. Dan Allah memberikan wahyu, bala abduna khadrun atau khadirun, tentu ada hambaku Khadir. Fasa'ala sabila ila lakihi. Maka Musa merasa dirinya kurang dari ilmu yang Allah berikan, dan di sana masih ada orang yang lebih berilmu dari Musa. Maka Musa meminta untuk bagaimana bertemu dan mengambil ilmu dari Khadirun ini. Faja'alallahu lahul huta. Maka Allah menjadikan al-hut. Al-hut, barakallahu fikum, dia dimutlakkan kepada ikan yang besar. Indal Arab, al-hut adalah ikan yang besar, baik ikan paus, baik ikan hiu, atau apa saja yang jelas binatang yang di laut yang besar. Maka dijadikanlah oleh Allah al-hut sebagai ayah, sebagai tanda, agar kamu mengikutinya.
Maka binatang-binatang yang besar ini di Arab dinamakan al-hut, bisa jadi dia paus, bisa jadi ikan hiu yang besar. Kalau megalodon bisa enggak? Tidak ada. Wa qila lahu idza faqadtal huta, maka jika hut yang tadi kamu ikuti itu menghilang, maka farji fa innaka satalqahu, maka kembali di tempat menghilangnya paus ataupun hiu besar dan yang lainnya, atau paus okra, wallahu a'lam, atau lumba-lumba yang besar, yang jelas itu alamatnya. Maka Nabi Musa mengikuti, di saat dia hilang, nah disitulah farji, kembali kamu ke tempat tadi hilangnya paus itu. Fa innaka satalqahu, kamu akan mendapati Khidr. Fakana Musa sallallahu alaihi wasallam yatba'u atharul hut. Yatba'u atharul hut. Maka Nabi Musa mengikuti jejak dari ikan yang besar ini di laut. Faqala fata Musa li Musa. Maka Musa mewanti-wanti di riwayat yang lain kepada fata. Dan fata di sini maknanya bisa jadi temannya, bisa jadi pembantunya, bisa jadi muridnya. Yang jelas makna fata kebanyakan di Arab adalah budaknya ataupun dikatakan pembantunya. Maka Musa dibantu, bukan pergi sendiri. Maka zahirnya mengayuh sampan bersama pembantunya ini. Kemudian dibacakan ayat bahwa Musa di riwayat yang lain mengatakan, jika di suatu tempat yang mana tempat itu hilang dari paus ini ataupun ikan besar ini, disitulah nanti aku diberitahu. Thayyib. Maka disebutkan bahwa di saat mereka sampai kepada sokhroh, batu-batu karang, di tempat pada saat itu al-hut itu hilang, fa ini nasitul huta wa ma ansanihi ila syaiton an adkurahu. Maka aku lupa untuk ngasih tahu kamu, wahai Musa, sudah kelewat. Itu maknanya. Maka tidaklah kelupaan ini kecuali dari syaiton. Maka Musa mengatakan, dalika makunna nabaghi. Itu tempat yang tadi pas hilang paus itu tempat yang di situ kita akan menemukan Khidr atau Khadr, dan itu yang kita inginkan. Dalika makunna nabghi fartadda ala atharihima qasason. Maka akhirnya mereka kembali kepada jejak-jejak tadi ikan besar itu, di mana tadi hilangnya. Qasason, makna qasason i'rabnya di sini hal dalam keadaan berbalik. Maka berbalik kembali, di mana tadi dia kehilangan ikan yang besar itu. Maka akhirnya setelah kembali, fawajada khadiran, dia dapati Nabi Khidr. Fakana min sya'nihi ma qasallahu fi kitabihi. Maka untuk faidah inilah Allah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang kisah Musa bertemu dengan Khidr. Maka apa yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari dengan hadis ini masuk kepada kitabul ilm? Apa? Banyak. Pertama, khuruj fi talabil ilm. Maka dari sunnah para nabi dulu keluar menuntut ilmu. Maka di sini syahidnya adalah bahwa Musa keluar dari negerinya untuk mencari Nabi Khidr, tujuannya untuk menuntut ilmu. Maka inilah Imam Al-Bukhari memasukkan kepada kitabul ilm dari ini. Adapun faidah-faidah yang bisa kita petik dari hadis ini banyak.
Maka faedah yang pertama tadi, keluarnya Musa untuk menuntut ilmu, dan ini yang dijadikan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Kitabul Ilm kisah ini, karena dulu Musa menuntut ilmu, mencari ilmu. Dan faedah yang berikutnya dari hadis ini, bahwa Ibnu Abbas dan Al-Hur Ibnu Qais saling beradu ilmu. Maknanya memberitahukan apa yang mereka dapati dari khobar tentang Nabi Musa dan Khidr. Namun di antara mereka tidak ada hakim, tidak ada orang yang lebih berilmu yang mendengar dari Nabi. Maka kebetulan pada saat itu lewat Ubay ibnu Ka'ab. Maka di lafaz ini pun menjadi pendalilan bagi kita bahwa Ubay ibnu Ka'ab ilmunya sangatlah kuat. Dan Ibnu Abbas pada saat itu masih kecil, atau kita katakan dia meninggal, Nabi Muhammad SAW meninggal usianya baru 14-15 tahun. Adapun Ubay memang sudah berumur dan banyak duduk dengan Nabi. Sehingga ini kesempatan emas bagi Ibnu Abbas. Maka di sini pendalilannya adalah jika tidak mengetahui perkara-perkara, maka kembalikan kepada para salaf, para ulama. Dan dulu Ubay lebih berilmu dari mereka berdua. Maka mereka menjadikannya sebagai hakim. Ya sudah, kita tanyakan kepada Ubay, apakah kamu mengetahui tentang apa yang kami sekarang utarakan tentang permasalahan sahibi Musa, maknanya Nabi Khidr. Kemudian diceritakan apa yang dia dengar dari Nabi. Maka ini faidah juga dari hadis ini, bahwa Ubay lebih berilmu dari mereka karena usianya juga lebih tua dan mendengar hadis-hadis yang tidak didengar oleh Ibnu Abbas. Dan pendalilan di sini juga bahwa Ibnu Abbas dan Al-Hur menjadikan orang yang lebih berilmu sebagai hakim dari keduanya dalam permasalahan ini, karena mereka keduanya tidak mengetahui ilmunya. Kemudian disebutkan faidah dari kisah yang disebutkan oleh Ubay ibnu Ka'ab, di saat Musa di depan pengikutnya, maka ada orang mengatakan, apakah ada orang yang lebih berilmu darimu? Dan Musa mengatakan tidak ada. Bukan maknanya Musa merasa dirinya paling, bukan itu. Tetapi karena memang dohirnya dia seorang nabi, dan nabi dari kaum Bani Israel yang ada di depannya. Maka di saat ditanya ada yang lebih berilmu darimu, tidak ada. Menunjukkan bahwa Musa berbicara dengan benar apa adanya. Namun Allah mewahyukan, bala abduna khadiran, bala abduna khadirun. Tentu ada wahai Musa, hambaku Khadir. Maka Allah di sini yang menetapkan. Dan dia alamul ghuyub. Allah mengetahui di sana, di mana? Di pertemuan dua laut itu ada nanti. Maka di sini Musa tidak mengetahui. Maka dia katakan oleh Musa, tidak ada yang lebih berilmu dariku, karena aku utusan Allah, diutus oleh Allah. Namun Allah yang mewahyukan kepada Musa itu sendiri, ada hambaku Khadir, dia yang lebih berilmu darimu wahai Musa. Maka lihat, di saat Musa mengetahui ada orang yang lebih berilmu dari dirinya, maka Musa rihlah li talabil ilmi. Maka Musa dengan penuh semangat, ini juga dari faedah hadis ini, Musa meskipun dia seorang nabi dan diberi wahyu oleh Allah, namun di saat mendengar dan ini ucapannya dari Allah, ada bala abduna khadirun, maka dia merasa tercas kembali semangatnya. Akhirnya dia menuntut ilmu. Maka lihat semangat Musa yang sudah tua pada saat itu, semangat terus menuntut ilmu. Maka
ini menjadikan pengajaran bagi kita bahwa kita ini akan terus menuntut ilmu sampai meninggal. Seperti Musa di sini sudah tua pun menuntut ilmu. Dan juga faidah dari hadis ini, Allah menjadikan ikan yang besar al-hut sebagai tanda. Ikuti dia. Di saat dia hilang, disitulah Majma' al-Bahrain dan kamu akan mendapati. Maka dia mengatakan kepada pembantunya, kalau tenggelam ataupun hilang si ikan besar paus ini dan seterusnya, beritahu aku, di situ nanti akan didapati Khidr. Namun terlupakan. Maka ini faidah dari kita bahwa seseorang yang lupa dari perkara-perkara yang penting berhubungan agama, maka bisa jadi itu dari syaitan. Maka pendalilannya di sini wa ma ansanihi illa syaitan. Maka tidaklah yang menjadikan permasalahan lupa itu kecuali syaitan yang berhubungan dengan ibadah. Maka kemudian setelah diberitahu bahwa ikan besar tadi telah hilang dari tadi dan aku lupa untuk menyebutkannya kepadamu, maka Musa mengatakan, dalika ma kunna nabghi, itu yang kita inginkan di saat hilang di tempat yang berbatu-batu tadi. Maka akhirnya mereka putar kembali. Maka ini bagaimana semangat Nabi Musa. Tidak langsung mendapatkan Khidr, tetapi terus mencari dan terus mencari. Fawajada Khadiran. Akhirnya keduanya bertemu dengan Khadir, Nabi. Faqana min sya'nihi ma qasallahu fi kitabihi. Maka untuk dijadikan pelajaran bagaimana Musa menuntut ilmu, Allah menyebutkannya di Al-Quran. Maka ini yang bisa kita berikan dari hadis Sahih Al-Bukhari. Maka jika kita kembali kepada sanad, 3 rawi merupakan Asyamiyun. Kemudian selesai dari Al-Auza'i, Asyamiyun, berpindah kepada Imam Az-Zuhri, dan dari Az-Zuhri kepada Ubaidillah ibni Abdillah ibni Utbah, yang mana keduanya Madani, dan juga Ibnu Abbas tentunya Madani karena Nabi juga tinggal di Madinah, dan Ubay ibnu Ka'ab semuanya Madani. Maka sanadnya musalsal bi Asyamiyin dan bi Al-Madaniyin. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna.